Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kali ini kita berada di pembahasan pada 5 Ramadan 1442 Hijriah. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-21 dari pembahasan buku ini, Panduan Ramadan Kontemporer. Dan sekali lagi, bagi yang mengikuti kajian pagi, silahkan miliki buku ini dan bisa dapati di marketplace Rumaiso Store, bisa dapati juga di Instagram ruwaifi.store dan rumaiso.store, atau bisa juga menghubungi ke reseller kami dan agen kami yang ada di berbagai kota dengan mengetik ruwaifi.store. Anda dapatkan link-link untuk memesan buku ini, karena buku ini jadi panduan berharga terkait masalah puasa, masalah amaliyah di bulan Ramadan, sampai pun terkait dengan zakat, disinggung zakat yang biasa kita tunaikan, ya, dan zakat fitrah, Idul Fitri, pembahasan puasa Syawal, hingga pembahasan mudik. Ya, insya Allah ini jadi pelajaran yang manfaat bagi Anda yang ingin mendalami tentang perihal puasa dan hal-hal terkait Ramadan dan seterusnya. Dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya bisa langsung resen dari sekarang yang berada di Zoom Kobar Islam Academy, atau menuliskan lewat chat di kolom chat di Zoom Kobar Islam Academy. Bagi yang mengangkat tangan resen lebih dulu, nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya lebih dulu, ya, dibandingkan dengan yang belakangan, karena terbatasnya waktu, kita hanya sampai jam 6, ya. Dan kesempatan yang ada silahkan untuk dimanfaatkan benar-benar untuk bertanya hal-hal yang penting untuk ditanyakan. Begitu juga rekan-rekan yang memerlukan juga untuk dijawab pertanyaan, bisa menuliskan pula di kolom komentar di YouTube Rumaiso TV, di Facebook rumaiso.com, atau di Instagram @abdulwasikal. Mudah-mudahan kami pantau dan bisa menjawab pertanyaan Anda. Maka silahkan tuliskan dari sekarang mumpung ada kesempatan sebelum telat. Baik, panduan itikaf. Berarti kita bahas tentang itikaf saat ini. Nah, di hari Sabtu kali ini kita bahas terlebih dahulu pengertian itikaf, terus dalilnya dan hukum-hukumnya, ya. Bisa melihat di buku Panduan Ramadan Kontemporer ini di halaman 195. Monggo dibaca. Itikaf adalah di antara jalan mudah untuk meraih Lailatul Qadar. Itikaf secara bahasa berarti menetap pada sesuatu, sedangkan secara syar'i itikaf berarti menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat. Nah, itikaf ini kita kemarin bahas Lailatul Qadar, ya, ini kelanjutannya. Untuk mudah meraih Lailatul Qadar, ibadah banyak di situ, kan lebih bagus kalau kita menetap di masjid, berdiam di masjid. Maka itikaf ini disyariatkan untuk tujuan itu. Nah, itikaf secara bahasa berarti menetap pada sesuatu. Sedangkan secara syar'i, itikaf itu berarti menetap di masjid, berarti bukan di rumah, ya. Jadinya disebut dengan masjid juga. Walaupun di situ tidak diadakan sholat Jumat, namun ada sholat 5 waktu. Menetap di masjid dengan tata cara yang khusus. Tata caranya ada, karena nanti ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan saat itikaf, pembatal-pembatal yang tidak boleh dilakukan saat itikaf. Nah, di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat, ya, disertai dengan niat. Nah, dalil disyariatkannya itikaf ini, Ibnu Munzir mengatakan, para ulama sepakat bahwa itikaf itu sunnah, bukan wajib, kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya bernazar untuk melaksanakan itikaf. Nah, jadi nanti bedakan antara itikaf nazar dan itikaf sunnah. Jadi kita dapat bagi itikaf ada 2 macam, ya. Ada itikaf nazar dan yang kedua ada itikaf sunnah. Selain disebutkan oleh Ibnu Munzir,
rekan-rekan juga bisa melihat di pembahasan matan Abu Syuja ketika membahas puasa, di situ ada pembahasan itikaf. Atau lihat video kami di Rumeso TV, cari pembahasan tentang masalah itikaf. Itu nanti ada kaitannya dengan pengertian ini. Jadi tolong dibedakan antara itikaf sunnah dan itikaf nazar yang wajib. Kalau nazar jadi wajib, maka tentu syaratnya lebih ketat dibandingkan dengan itikafnya itu itikaf sunnah. Nah, dalil pensyariatannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli ramadhana asyrata ayamin. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Ketika di bulan Ramadan, Nabi SAW biasa beriktikaf selama 10 hari. Namun di tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari terus. Waktu iktikaf yang lebih afdal adalah di akhir-akhir Ramadan, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Aisyah, ia berkata, 10 hari terakhir Ramadan berarti dari malam ke-21 ya. Masuk waktu maghribnya. Namun nanti ada ketentuan itikaf tadi. Masuk waktu maghribnya di malam ke-21. Bukan hitungnya dari malam ke-20 ya, namun malam ke-21. Hadis Aisyah ini berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari yang akhir dari Ramadan hingga wafatnya, kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Jadi ini juga jadi dalil wanita boleh beriktikaf. Karena istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan itikaf ya, tapi tentu saja dengan izin suami dan aturan-aturan ketika keluar rumah wanita ini memenuhi misalnya menutup aurat sempurna, ya tidak buka-bukaan jilbab itu misalnya di masjid, itu dia tutup aurat ketika berada di tempat itikaf. Dan ini dilakukan istri Nabi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia. Ya, namun Nabi SAW melakukan itikaf, ya istri-istri beliau juga demikian. Kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dengan tujuan agar mudah meraih malam penuh kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, untuk menghilangkan dari segala kesibukan dunia sehingga mudah bermunajat dengan Allah, juga untuk memperbanyak doa dan zikir ketika itu. Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir dengan tujuan agar mudah meraih malam penuh kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Ya, tujuannya itu untuk raih Lailatul Qadar, untuk menghilangkan dari segala kesibukan dunia. Jadi tanda ini kalau hari-hari terakhir itu harusnya kita konsen dalam ibadah ya. Kesibukan dunia ditinggalkan. Boleh jadi karena ada yang punya aktivitas sampai dagang pun mungkin dia bisa tinggalkan dulu sementara. Walaupun mungkin omset begitu meningkat di akhir Ramadan. Atau mungkin dia bisa bagi waktu, ya nanti kita akan lihat waktu itikaf ya. Pagi dia sibukkan dengan dagang seperlunya, kemudian malam hari dia sibuk itikaf gitu. Yang jelas jangan sampai lewatkan ini. Kita bisa tinggalkan aktivitas dunia, mungkin ada yang mengambil cuti, atau mungkin ada yang tinggalkan dulu sementara aktivitas jual belinya, atau aktivitas-aktivitas umum yang lainnya. Karena kapan lagi kita mau konsen dalam ibadah seperti ini, apalagi berpahala di bulan Ramadan. Sehingga mudah bermunajat dengan Allah ya, karena konsen. Ya, dia konsen dalam ibadah, maka dia bermunajat dengan Allah ketika itu, juga untuk berbanyak doa dan zikir ketika itu. Terus iktikaf harus dilakukan di masjid. Ingat syarat iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, ayat terakhir tentang masalah puasa ya. Nah, nanti tentang masalah puasa ini silakan kaji dari buku kami Untaian Faedah dari Ayat Puasa. Ada download gratisnya, unduh gratisnya di website rumaiso.com. Ya, ada di bagian depan tuh ada tulisan 8 buku, silakan Anda download gratis. Nah, itu mau dicetak, mau disebar silahkan. Allah berfirman tadi, wala tubashiruhunna, janganlah kalian mencumbu istri kalian sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Di sini disebutkan wa antum atifuna fil masajid, sedangkan kalian itu iktikaf di dalam masjid. Terus demikian juga
Demikian juga dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu juga istri-istri beliau melakukannya di masjid dan tidak pernah melakukannya di rumah sama sekali. Maka walaupun saat COVID juga ya, syaratnya demikian. Kalau memang saat COVID dilarang pergi ke masjid, saat pandemi dilarang pergi ke masjid, ya sudah dia sibukkan ibadah saja di rumah, tapi itu tidak disebut iktikaf. Terus Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa disyaratkan melakukan iktikaf di masjid. Nah ini syarat ya. Syarat iktikaf itu dilakukan di masjid. Terus termasuk wanita, ia boleh melakukan iktikaf sebagaimana laki-laki dan tidak sah jika dilakukan selain di masjid. Nah, misalnya ada yang kita tidak sebut dengan masjid walaupun kita sebut dengan musola ya. Kalau musolanya sholat 5 waktu boleh lakukan iktikaf di situ. Misalnya ada musola kantor, musola terminal, itu cuma orang aktivitas saja baru dia masuk situ terus pergi lagi. Nah, ada musola sekolah ya. Ada musola di pinggir pantai yang dimana orang tidak bertujuan untuk menetap sholat di situ. Ya. Maka tempat ini tidak bisa dijadikan sarana untuk iktikaf. Cari masjid yang situ ada sholat 5 waktu dan di situ ada juga sholat Jumat lebih baik. Ya, terus iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja. Artinya bukan hanya di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Lihat pembahasannya. Menurut mayoritas ulama, iktikaf disyariatkan di semua masjid karena keumuman firman Allah di atas yang artinya sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Imam Bukhari membawakan bab dalam kitab sahihnya iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan iktikaf di seluruh masjid. Ibnu Hajar menyatakan ayat tersebut yaitu surat Al-Baqarah ayat 187 menyebutkan disyaratkannya masjid tanpa dikhususkan masjid tertentu. Nah, di sini masjid manapun ya, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf dalam masjid. Masjid mana? Jadi dikhususkan masjid tertentu. Terus para ulama selanjutnya berselisih pendapat masjid apakah yang dimaksudkan, apakah masjid biasa di mana dijalankan sholat jamaah 5 waktu ataukah masjid jami yang diadakan juga sholat Jumat di sana. Lihat di catatan kaki 341 dulu, catatan kaki sebelumnya. Adapun hadis marfu dari Hudzaifah yang mengatakan tidak ada itikaf kecuali pada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Perlu diketahui hadis ini masih diperselisihkan statusnya. Apakah marfu sabda Nabi ataukah mauquf perkataan sahabat. Jika melihat perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau lebih memilih bahwa hadis tersebut hanyalah perkataan Hudzaifah Ibnul Yaman. Nah, terus catatan kaki 342, walaupun namanya beraneka ragam di tempat kita, baik dengan sebutan masjid, musola, langgar, maka itu dinamakan masjid menurut istilah para ulama. Selama diadakan sholat 5 waktu di sana untuk kaum muslimin. Berarti kalau musola cuma untuk pribadi di rumah, misalnya untuk ibu-ibu dia ada musola khusus di dalam rumahnya. Nah, ini bukan termasuk musola atau masjid di sini ya. Karena ini sholat jamaah, sholat 5 waktu di sana untuk kaum muslimin, berarti untuk banyak orang. Ini berarti jika itu musola rumahan yang bukan tempat ditegakkan sholat 5 waktu bagi kaum muslimin lainnya, maka ini tidak masuk dalam istilah masjid. Sedangkan dinamakan masjid jami jika ditegakkan sholat Jumat di sana. Ya, jika ditegakkan sholat Jumat di sana. Nah, ini penjelasan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Nah, sekarang lihat kita tadi bahas masjid. Apakah masjid biasa di mana dijalankan sholat jamaah 5 waktu ataukah masjid jami yang dijadikan tempat iktikaf? Artinya masjid yang ada sholat Jumatnya juga, atau bisa jadi ada masjid kampung tidak ada sholat Jumat di situ, tapi sholat 5 waktu ada, sholat Jumatnya nanti di masjid induk. Nah, bolehkah dijadikan tempat iktikaf? Nah, Imam Malik mengatakan bahwa iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja asal ditegakkan sholat 5 waktu di sana karena keumuman firman Allah. Imam Malik mengatakan bahwa iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja asal ditegakkan sholat 5 waktu. Ya, karena keumuman firman Allah, wa antum akifuna fil masajid. Sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 187 terus. Ini juga menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i, namun Imam Syafi'i rahimahullah menambahkan syarat, yaitu masjid tersebut diadakan juga sholat Jumat. Dan kalau bisa masjidnya untuk tempat iktikaf diadakan juga sholat Jumat. Tujuannya apa? Agar ketika iktikaf itu berlangsung, dia tidak keluar masjid untuk sholat Jumat.
Jadi dia di tempat itu saja karena sholat Jumat ditegakkan juga di situ. Terus. Kenapa disyaratkan di masjid yang ditegakkan sholat jamaah? Di atas itu tujuannya adalah agar ketika pelaksanaan sholat Jumat orang yang beriktikaf tidak perlu keluar dari masjid. Terus kenapa? Kenapa disyaratkan di masjid yang ditegakkan sholat jamaah? Ibnu Qudamah katakan, sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki. Jika seorang laki-laki yang hendak melaksanakan iktikaf tidak berdiam di masjid yang ditegakkan sholat jamaah, maka bisa terjadi dua dampak negatif. Nah, ada dua dampak negatif kalau di masjidnya tidak diadakan sholat berjamaah di situ. Satu, meninggalkan sholat jamaah yang hukumnya wajib. Dia meninggalkan sholat jamaah yang hukumnya wajib. Dua, terus menerus keluar dari tempat iktikaf pada seperti ini bisa saja dihindari. Jika semacam ini yang terjadi, maka sama saja tidak iktikaf. Padahal maksud iktikaf adalah untuk menetap dalam rangka melaksanakan ibadah pada Allah. Nah, padahal kita iktikaf itu untuk menetap. Kalau akhirnya sholat berjamaah mesti keluar dari masjid itu, ya ngapain iktikaf di situ? Karena tidak lagi tujuan menetap itu ada. Lalu bahasan berikutnya lagi, wanita boleh beriktikaf. Ya, lihat bahasannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan istri beliau untuk beriktikaf, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fi kulli Ramadhan wa idza shallal ghada dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi qala fasta'zanathu Aisyatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau. Dia, yaitu Yahya bin Sa'id berkata, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau. Maka beliau mengizinkannya. Nah, ini pada bulan Ramadan Aisyah minta izin iktikaf, maka Nabi SAW mengizinkan Aisyah beriktikaf. Ini beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau ya. Ini kalau bagi Nabi SAW, Aisyah lihat lagi, Aisyah ingin ikut iktikaf. Nah, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakiful ashral awakhir min Ramadhan hatta tawafahu Allah, summa atakafa azwajuhu min ba'dihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari yang akhir dari Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Nah, istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Terus lama waktu berdiam di masjid sekarang. Nah, sekarang lama waktu berdiam di masjidnya bagaimana? Apakah memang harus 10 hari? Bagaimana jika kurang dari 10 hari gitu? Nah, bisa dilihat. Para ulama sepakat bahwa iktikaf tidak ada batasan waktu maksimalnya. Namun mereka berselisih pendapat berapa waktu minimal untuk dikatakan sudah beriktikaf. Nah, sekarang waktu maksimal tidak dibatasi. Seandainya mau ambil lebih dari 10 hari juga boleh. Sekarang waktu minimalnya berapa lama? Apakah 1 hari 1 kali 24 jam? Apakah 1 malam? Ya, ataukah berapa lama? Sekarang lihat. Bagi ulama yang mensyaratkan iktikaf harus disertai dengan puasa, maka waktu minimalnya adalah sehari. Waktu minimalnya adalah sehari menurut sebagian ulama. Terus ulama lainnya mengatakan dibolehkan kurang dari sehari, namun tetap disyaratkan puasa. Ada yang menyaratkan puasa. Terus Imam Malik mensyaratkan minimal 10 hari. Imam Malik juga memiliki pendapat lainnya bahwa iktikaf minimal 1 atau 2 hari. Sedangkan bagi ulama yang tidak mensyaratkan puasa, maka waktu minimal dikatakan telah beriktikaf adalah selama ia sudah berdiam di masjid, dan di sini tanpa dipersyaratkan harus duduk. Nah, di sini yang penting diam di masjid. Ini sebagian ulama menyatakan seperti itu. Terus lihat pendapat yang lebih kuat di halaman 200 ini. Yang tepat dalam masalah ini, iktikaf tidak disyaratkan untuk puasa, hanya disunahkan. Menurut mayoritas ulama, iktikaf tidak ada batasan waktu minimalnya, artinya boleh cuma sesaat di malam atau di siang hari. Al-Mardawi rahimahullah mengatakan, waktu minimal dikatakan iktikaf pada iktikaf yang sunnah atau iktikaf yang mutlak adalah selama disebut berdiam di masjid walau hanya sesaat. Nah, walaupun hanya sesaat itu waktu minimalnya, kata Imam Al-Mardawi. Jadi misalnya ada yang habis taraweh, habis sholat taraweh, dia diam. Yang 1 jam, setengah jam dengan niatan awalnya iktikaf, maka sudah dapat pahala iktikaf. Dia iktikaf dari ba'da tarawih sampai menjelang subuh, maka sudah disebut iktikaf juga. Sekarang lihat yang membatalkan iktikaf. 1. Keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah yang mendesak. Nah, keluar masjid tanpa ada alasan syar'i. Ya, terus yang kedua.
Jima atau bersetubuh dengan istri berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 187. Terus Ibnu Munzir telah menukil adanya ijma atau kesepakatan ulama bahwa yang dimaksud mubasyarah dalam surat Al-Baqarah ayat 187 adalah jima, yaitu hubungan intim. Ya, berarti yang membatalkan adalah keluar dari masjid dan jima. Terus yang dibolehkan ketika itikaf. Nah, di dalam masjid ini ada yang dibolehkan ya. Jadi memang kita konsen ibadah, konsen baca Quran, konsen zikir, konsen sholat, mungkin juga ada kajian ilmu agama di situ atau mengkaji kitab para ulama atau dia mentadaburi Al-Quran. Namun ada beberapa hal yang masih dibolehkan. Sini disebutkan ada 5 hal. 1. Keluar masjid disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan seperti keluar untuk makan dan minum, serta ada hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Nah, kalau ada hajat yang lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid, maka dia boleh keluar. Terus yang kedua, melakukan halal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, ini seperti Nabi SAW lakukan dengan Sofia, istri Nabi SAW. Terus yang ketiga, istri mengunjungi suami yang beriktikaf dan berdua-duaan dengannya. Istri mengunjungi suami seperti ya tadi yang saya sebut, Sofia mengunjungi Nabi SAW ketika Nabi SAW itu iktikaf di masjid. Yang keempat, mandi dan berwudu di masjid. Mandi dan berwudu di masjid. Ya, yang kelima, membawa kasur untuk tidur di masjid. Membawa kasur untuk tidur di masjid. Ya, terus mulai masuk dan keluar masjid. Jika ingin beriktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka seorang yang beriktikaf mulai memasuki masjid setelah sholat subuh pada hari ke-21. Nah, kalau di sini dipilih pendapat setelah sholat subuh hari ke-21. Terus. Dan keluar setelah sholat subuh pada hari Idul Fitri menuju lapangan. Dan keluar setelah sholat subuh pada hari Idul Fitri menuju lapangan. Jadi subuh hari ke-21 masuk, keluarnya subuh pada tanggal 1 Syawal. Nah, terus hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis Aisyah. Karena Rasulullah SAW yatakifu fi kulli Ramadan wa idza shallal ghada dakhala makanahu alladhi itakafa fihi qala fasta'zantuhu Aisyatu. Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau. Dia, Yahya bin Sa'id, berkata, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk bisa beriktikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya. Nah, si Nabi SAW masuk pada sholat subuh pada hari ke-21. Keluarnya berarti nanti sholat subuh pada 1 Syawal. Namun para ulama mazhab menganjurkan untuk memasuki masjid menjelang matahari tenggelam pada hari ke-20 Ramadan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya 10 hari yang dimaksudkan adalah jumlah bilangan malam, sehingga seharusnya dimulai dari awal malam. Nah, sehingga dimulai dari awal malam. Sehingga mereka memilih itu pada waktu maghrib pada hari ke-20. Tenggelam pada hari ke-20 Ramadan. Berarti masuk 21 Ramadan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya 10 hari yang dimaksud adalah jumlah bilangan malam. Sehingga seharusnya dimulai dari awal malam. Terus ada iktikaf. Hendaknya ketika beriktikaf, seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdoa, berzikir, bersolawat pada Nabi, mengkaji Al-Quran, dan mengkaji hadis. Dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, di dalam itikaf dia itu sibuk ibadah dan dia tinggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan ini memang tujuan dari itikaf seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan jika ingin bertanya, kami sediakan waktu sekitar 15-20 menit. Bisa dari chat dulu, silakan. Bagaimana maksudnya salam Lailatul Qadar dapat dimimpikan? Apakah hanya dialami oleh para sahabat saja? Salat dan puasa saat Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana dengan wanita yang tidak bisa sholat dan puasa saat itu? Apakah amalan lainnya juga setara dengan keistimewaan tersebut? Jazakumullah khair. Iya, kalau lihat dari mimpi itu memang dari para sahabat ya, karena Nabi SAW membenarkan ya. Namun yang lain boleh saja mimpi karena dia tahu dia pelajari tanda-tandanya seperti ini gitu. Wallahu a'lam. Terus yang berikutnya tadi apa? Berikutnya tentang
Sholat dan puasa saat Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana dengan wanita yang tidak bisa sholat dan puasa saat itu? Apakah amalan lainnya juga setara dengan keistimewaan tersebut? Ya sama, nanti bisa sibukkan dengan sedekah, masih bisa kan? Terus baca Al-Quran bisa, zikir bisa, baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu termasuk. Ya berikutnya lagi. Pak Ustaz, izin bertanya di luar tema. Setelah kajian kemarin pertanyaan anak udah tidak dibacakan. Anak ingin bertanya Ustaz tentang sholat tarawih di rumah bagi wanita yang dilakukan 11 rakaat dengan formasi 22, 22, 21. Atau bagaimana Ustaz? Dan untuk sholat witirnya 1 rakaat atau 3 rakaat dengan tahiyatul awal atau tidak Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Coba diperingkas itu pertanyaannya. Pertanyaannya tentang sholat tarawih di rumah bagi wanita yang dilakukan 11 rakaat dengan formasi 22, 22, 21. Boleh. Seperti itu boleh. Terus? Untuk sholat witirnya itu 1 rakaat atau 3 rakaat Ustaz? Bisa milih 3 rakaat langsung, bisa milih 21. Ya, satu lagi silakan. Baik Ustaz. Selanjutnya, izin bertanya Ustaz, kalau dalam dalil kan itikaf itu di masjid. Kalau dengan kondisi sekarang ini, masjid-masjid yang biasanya mengadakan itikaf, tidak mengadakan itikaf, apakah boleh itikaf di majelis tempat pengajian? Tidak. Kalau tidak dimasuk masjid maka tidak bisa Bu. Tidak bisa yang bertanya ya. Itu tidak bisa. Kemudian kalau memang tidak ada masjid yang buka, ya sudah itikaf jadi gugur. Perbanyak ibadah saja di rumah. Baiknya tidak memaksakan untuk ini juga ya. Karena memaksakan disebut itikaf di rumah juga tidak bisa. Karena ayat sudah mengatakan demikian ya. Wala tubashshirhunna wa antum akifuna fil masajid. Yang janganlah kalian mencubu istri kalian sedangkan kalian itikaf di dalam masjid. Baik, bisa kembali ke raise hand, monggo bisa ini sambil saya pantau nanti YouTube, Instagram dan yang lainnya. Baik Ustaz, silakan Ibu Syifah Hana. Ibu Syifah Hana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Berarti kalau itikaf itu misalnya sehabis taraweh, yang penting niat dari awal maksudnya sebelum masuk masjid untuk tarawih ya Ustaz? Iya, untuk itikafnya maksudnya? Iya. Iya, boleh. Oh, berarti kalau pas 1 jam sampai 2 jam itu yang penting udah niat dari awal. Iya, betul sekali. Nah, Ustaz, untuk mengenai rakaat salat tarawih di rumah, Ustaz. Iya. Kan boleh 4-4-3 ya Ustaz ya? Iya. 4-4-3 itu tarawihnya aja ya Ustaz ya? Terus 3-nya tadi sudah witir Bu. Iya maksudnya gitu. 4-4-4 tarawih terus 3 witir. Iya. Terus kalau misalnya itu berlaku nggak Ustaz untuk sholat tahajud dan duha juga Ustaz? Maksudnya? Iya untuk kalau misalnya kita pengen sholat tahajud dan sholat duhanya banyak gitu Ustaz, boleh nggak langsung 4-4 juga gitu? Boleh juga, boleh. Namun saya lebih memilih bukan 4-4 tetapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oh, yang untuk tahajud sama duha ya Ustaz? Iya. Oh, berarti kalau yang ini diperbolehkan untuk tarawih aja ya Ustaz, tapi dibolehin juga ya Ustaz ya? Iya, masih boleh. Ustaz, kalau untuk satu lagi Ustaz, kalau untuk saya kemarin nanya mengenai bayar fidyah Ustaz, berarti itu bayar fidyah nggak harus makanan jadi ya Ustaz ya? Enggak harus makanan jadi, bisa dengan beras. Kemarin ukurannya 1 mud. 1 mud itu sama dengan sekitar 6-7 ons. Ada juga di fatwa MUI terakhir itu. Oh, oke. Berarti itu beras aja kan Ustaz? Bisa beras saja. Kalau saran para ulama yang lainnya tambahkan lauk pauk lebih bagus. Oh, berarti lauk pauk kering ya Ustaz ya? Iya.
Oh ya Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikutnya lagi Resen. Silakan Umur Tabita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya dua tema mungkin Ustaz. Iya silakan. Sebenarnya mengkoreksi yang tidak salah ya Ustaz. Setahu saya cuma nilai itu kan minimalnya kan dia bisa dengar paling tidak selama bacaan satu kali di saat dia Ustaz. Iya betul. Apakah cuma nilai itu berpura pada awal gerakan sholat? Misal saat mau ruku, nah saat sudah sampai gerakan ruku itu setelah rukunya dirasa sempurna, dia langsung baca bacaan ruku tanpa diam sejenak. Setelah ruku dirasa sempurna. Nah, apakah seperti ini termasuk tumaknina atau tidak ya Ustaz? Iya itu sudah tumaknina itu. Kalau sudah baca bacaan ruku, dia tidak mesti diam lagi setelah itu. Oh, berarti saat sebelumnya itu juga misalnya sebelum baca bacaan ruku Iya. itu tidak perlu. Nah itu tidak perlu Ustaz. Tidak perlu. Oh baik Ustaz. Sekarang akan melihat sekali lagi Ustaz. Boleh. Ya Ustaz, jika baru sadar Ustaz kalau ternyata bacaan rukunya ada yang salah sama ini, bagaimana status sholat sebelumnya ya Ustaz? Bacaan apanya yang salah? Bacaan rukun Ustaz, mungkin seperti tahiyat akhir gitu Ustaz. Bagian mana yang salah? Yang misal saat ini Ustaz kan ibadillah itu dibacanya ibadillah. Enggak, itu tidak sampai membatalkan sholat. Oh baik Ustaz, kalau misal beda makna berarti batal sholatnya Ustaz atau bagaimana? Kalau tergantung ya, ini tahiyat itu ada ukuran syaratnya. Di bagian yang mana yang salah baru nanti dihukumi salah gitu dan batal gitu. Kalau karena tidak tahu Ustaz, terus jadi tahu karena baru sadar gitu Ustaz, apakah Ya dimaafkan. tetap? Oh nah, berarti sah-sah saja Sah, ya. sebelumnya Ustaz. Jadi, Baik Ustaz, mohon saya bawa. Selanjutnya silakan Umur Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alvan, kalau yang kena asma itu kan biasanya dikuat, itu membatalkan puasa nggak Ustaz? Apa Bu? Yang kena asma itu kan biasanya asma kandung kan biasanya dikuat tuh Ustaz. Iya, Itu membatalkan puasa nggak Ustaz? pakai Ventolin ya. Bukan, kuat. Jadi ada mesinnya kuat itu. Terus? Nanti ada obat gitu, keluar uap gitu Ustaz. Dimasukin bagaimana Bu caranya? Kayak semacam apa ya? Kok masukin ke ini ke apa? Alatnya kan ada tuh Ustaz tuh. Kayak seperti ke mulut gitu Ustaz. Iya, pakai Ventolin itu tuh dimasukin. Ada Oh ya. obatnya. Ya, sudah kita bahas tidak batal Bu. Oh, tidak Karena ada. pengaruhnya ke lambung sedikit. Oh, baik. Terus sama dengan apa siwak gitu ya. Pengaruhnya ke lambung sedikit. Ya. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi silakan. Selanjutnya silakan Ibu Siti Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Iya. Ini bapak saya umur 83 tahun, ibu 78 tahun. Bapak meninggal 3 hari yang lalu Ustaz. Iya. Anaknya 6 perempuan, 1 laki-laki. Iya. Tapi yang 1 anak perempuan ini sudah meninggal memiliki 1 anak perempuan. Iya. Meninggalkan rumah, sawah, dan tabungan. Iya. Ini apa warisan itu harus segera dibagi Ustaz? Saran saya seperti itu. Harus segera dibagi. Nanti Ibu lihat cara pembagiannya di ini aja. Saya pandu dengan ini ya, iwaris.or.id. iwaris.or.id. Nanti Ibu masukin peninggalannya apa saja, jumlah nominalnya berapa. Terus nanti di situ masukin yang meninggal itu siapa,
Ya, utangnya ada enggak, wasiatnya ada enggak, pengurusan jenazahnya bagaimana. Nah, baru nanti ikut langkah selanjutnya, ahli warisnya nanti diisi. Oh, ini masih ada anak sekian yang sudah, oh ini masih ada cucu sekian, oh ini masih ada ayah, masih ada ibu, ini masih ada saudara gitu. Diisi aja, nanti akan dapat hasil akhir. Oke. Yang saya tanyakan lagi Ustaz, bapak saya kan meninggalnya tanggal 5 April, bapak saya pensiunan PNS, sedangkan gaji yang masuk 1 April itu belum diambil sama bapak. Ini termasuk warisan atau masuk ke nafkah untuk ibu nggih? Jadi waris berarti Bu. Jadi warisan. Jadi warisan. Ini misalkan ya Ustaz ya, misalkan anak-anak itu rilo, rumah tidak dijual, istilahnya tidak dibagi dulu, biar ditempati ibu, dan sawah juga tidak dijual, tapi hasil sawah itu dibagi menurut nanti bagiannya warisan, itu boleh atau tidak Ustaz? Itu harta peninggalannya ayah kan? Oke. Ya nanti dibagi menurut hukum waris saja Bu. Tetap harus dibagi nih. Oke. Terus satu lagi Ustaz, maaf, untuk pensiunannya bapak nanti itu yang selanjutnya tiap bulan itu semuanya hak ibu atau hak waris itu Ustaz? Pensiunan itu dapat sampai kapan ya Bu ya? Ada tunjangan istri itu sampai, berarti selama istri masih ada itu dapat terus Ustaz. Wallahualam, berarti jatah istri itu. Oke, kalau apa namanya dari kantor itu tulisannya ininya tunjangan pensiunan istri. Iya, untuk istri berarti Bu. Itu hanya. Iya. Oh, oke. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya Ummu Yasmin. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa tahun yang lalu saya pernah tinggal puasa karena nifas sebulan. Kemudian karena waktu itu saya ilmunya belum terlalu paham, nah saya bayar fidyah. Kemudian setelah saya paham ilmunya, setelah berselang tahun, saya ganti puasanya sebulan itu. Nah, namun saat saya gantinya setelah berselang tahun, itu bagaimana Ustaz? Apa saya harus membayar kafaratnya lagi karena sudah berselang? Ada bisa tunaikan langsung atau ibu nunda-nunda terus? Waktu itu karena saya belum tahu ilmunya, saya kira sudah bayar fidyah sudah. Nah, saya nggak ingat ya setelah berapa tahun, apa 2 tahun atau berapa, baru saya ganti karena saya lama sih Ustaz, setelah bertahun gitu, mungkin 2 atau 3 tahun, baru saya ganti sebulan penuh. Itu hamil menyusuinya tahun berapa Bu? Nifas Bu, Ustaz itu waktu itu. Iya, nifasnya berapa tahun yang lalu? Sudah 10 tahun kali ya. Sudah pakai fidyah saja Bu, sudah terlanjur. Nanti kalau dalam keadaan hamil menyusui lagi baru pakai ilmu yang baru. Nanti dirinci jadi 2, jika khawatir pada anak nanti qadha plus fidyah. Namun kalau khawatir pada diri sendiri nanti qadha puasa. Nanti aja Bu kalau ini. Tapi yang dulu sudah dibayar fidyah sudah dianggap selesai. Baik Ustaz. Nah kemudian Ustaz, saya mau tanya tadi kan kalau misalnya fidyah itu dia memberi makan dan disempurna dengan lauk pauk. Nah kalau kita memberi beras kemudian untuk lauk pauknya dengan uang boleh nggak Ustaz? Tadi apanya dengan beras? Fidyahnya dengan beras ya sudah ya? Kan iya dengan beras. Nah kan katanya kata Ustaz lebih sempurna lauk pauknya juga kita berikan. Namun lauk pauknya itu berupa uang, itu boleh tidak Ustaz? Boleh sah. Yang penting yang pokok tadi beras. Oh iya. Satu lagi Ustaz, misalnya ada keluarga yang ibunya itu tidak sehat, pikirannya kurang waras begitu, nah jadi tidak berpuasa. Itu apa ada kewajiban membayar fidyah oleh anak-anaknya Ustaz? Orang tuanya kurang waras berarti tidak bisa berpikir.
Iya, jadi bagaimana Ustaz? Oh, berarti dianggap hilang ingatan. Hilang ingatan tidak kena kewajiban, Bu. Tidak kewajiban puasa, qadha tidak, fidyah tidak. Oh, berarti tidak perlu berarti biasa ya? Iya, lepas semuanya. Oh, iya. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi dari Resen, silakan. Silakan Umu Azim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz catatan saya. Gini, mengenai membaca Al-Quran, apakah harus wudhu dulu ya Pak? Baiknya dalam keadaan berwudu. Apalagi kalau menyentuh mushaf, wajib berwudu. Karena Nabi SAW katakan la yamassul Quran illa thahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Oh iya benar. Selanjutnya kan mengenai itikaf kan. Ini apakah boleh anak sholat isya di masjid karena masjidnya dekat sekitar rumah. Kemudian itikaf. Tapi kira-kira pukul 10 karena pulang kan. Boleh. Tadi itikaf hanya sesaat saja boleh. Iya itikaf. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Silakan Ibu Alim. Bu Ali. Ibu Alim. Ini waktu. Ibu Alim, silakan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, Ustaz, saya mau tanya beberapa waktu yang lalu, saya itu dengar kajiannya Ustaz. Saya lupa itu kajian yang di mana. Itu tentang doa-doa yang mustajab itu antara lain kan doa orang safar gitu Ustaz. Nah, sepemahaman saya sih selama ini ya safar dalam hal yang positif gitu ya. Tapi di situ dikatakan Ustaz safar syar'i gitu ya yang itu dicontohkan, dimisalkan ke tiga masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, apakah doa orang safar yang dikatakan mustajab itu hanya dalam perjalanan ke situ atau ada sebab syar'i yang lain yang bisa menyebabkan doa itu menjadi mustajab Ustaz? Itu kalimatnya Imam Nawawi. Yang dimaksud adalah yang lebih mustajab gitu. Berarti kalau dengan memakai pendapat itu paling mustajab ya kalau safarnya safar syar'i, misalnya untuk umroh, untuk haji. Tapi minimal safarnya safar mubah boleh untuk manfaatkan untuk berdoa. Safar mubah. Bukan maksiat. Ya misalnya saya mau pergi ke Jakarta, ada urusan gitu, ada pekerjaan. Sampai liburan pun juga kalau itu memang safar ya termasuk. Selama bukan maksiat safarnya. Iya, semua saya selama ini begitu ya, memang safar yang bertujuan untuk maksiat begitu ya. Iya. Jadi tetap itu saya katakan sebagai doa yang mustajab di Ustaz. Iya, terus. Satu lagi Ustaz, yang ini tentang badal haji. Badal haji itu ada ini timbang dari teman ya, dia mau membadalkan haji orang tuanya. Apakah badal haji itu orang yang dibadalkan itu harus sudah ada niat sebelumnya untuk haji Ustaz? Baiknya seperti itu. Kalau misalnya belum ada niat untuk haji, gimana Ustaz? Apakah badalnya bisa dikatakan sah atau enggak Ustaz? Karena waktu itu memang orang tua itu dan si anaknya ini tentu saja ini tentang pemahaman agamanya memang mungkin belum begitu ini dia, tapi kemudian berjalannya waktu semakin membaik dan kemudian ketika ini ada pembagian pesan dia ingin hasilnya itu untuk membadalkan haji orang tuanya itu begitu gimana Ustaz? Secara ini sih bisa jadi hadiah untuk orang tua walaupun orang tua nggak niatkan sebelumnya gitu. Jadi tetap bisa bisa nanti jadi transfer pahala. Mungkin itu aja Ustaz nih. Baik, saya baca dulu dari YouTube. Tadi ada yang pertanyaan. Ini tentang masalah menghatamkan Al-Quran. Ustaz, bagaimana tentang ummahat yang suka menyepelekan kondisi akhwat yang belum menikah? Katanya akhwat yang belum menikah itu wajar kalau bisa hatam Al-Quran, tetapi kalau ummahat itu kebaru luar biasa. Tidak juga sih, keadaan orang beda-beda memang ya. Ada yang
akhwat yang belum nikah juga ya nggak bisa tamkan juga gitu. Jadi keadaan orang beda-beda. Yang jelas faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah katakan dalam surat Al-Muzammil, bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Artinya ya kata para ulama, ada yang katakan bacalah walaupun 5 ayat, bacalah walaupun 50 ayat, bacalah walaupun 100 ayat, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dari Linda Subandi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau doa kunut witir apakah dibaca dari awal malam pertama terawih atau sudah masuki malam 21? Kalau dalam mazhab Syafi'i setelah masuki malam ke-15. Dari separuh Ramadan sampai akhir. Namun kalau mau baca dari awal pun tidak masalah. Baca di luar bulan Ramadan juga dibolehkan. Ini pendapat dari Ibnu Taimiyah. Bagaimana jika terlambat ketika sholat tarawih? Ini dari Hilalul Hanif. Ketika sholat tarawih dan tertinggal rakaat, ya ikuti yang imam lagi kerjakan, terus nanti sampai imam witir. Setelah itu nanti kerjakan lagi rakaat yang kurang. Baik. Terakhir dari YouTube, bagaimana panduan itikaf untuk karyawan yang pagi harinya harus bekerja? Kalau karyawan pagi harinya bekerja berarti dia itikaf bisa mungkin pada malam hari. Nah, dia malam hari saja itikaf. Nah, setelah itu dia bekerja lagi, ya malam pokoknya ada kesempatan untuk itikaf kalau memang punya keharusan bekerja seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena sudah jam 6 lebih kita cukupkan. Insyaallah ketemu lagi hari Senin dan besok hari Ahad itu hanya ada kajian lewat kajian sahur nanti jam 3 sampai jam 4 kurang seperempat. Ya demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita terus semangat dalam beramal soleh di bulan Ramadan dan jadikan bulan Ramadan ini semangat untuk beramal dan mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.